Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menatap diri dan menata diri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Dengan adanya perubahan yang begitu cepat Pak Paul, ada banyak orang yang rasanya kurang siap, bahkan tidak siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Dan ini membawa dampak yang cukup negatif bagi dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Ini bagaimana Pak Paul? Tidak bisa tidak, waktu memang lingkungan kita atau kondisi kehidupan kita berubah, kita pun akan terpengaruh ya Pak Gunawan. Misalkan seseorang yang tadinya menempati posisi yang baik dalam sebuah perusahaan, kemudian harus kehilangan pekerjaan, apalagi di masa seperti sekarang ini, di mana kita sekarang sedang dilanda krisis ekonomi, nggak bisa enggak, maka apa yang telah menimpanya itu tuh akan juga membawa dampak pada dirinya. Dan akhirnya membawa perubahan pula pada bagaimanakah dia memandang dirinya. Nah, ini sesuatu yang nantinya akan harus dihadapi, ya, bahwa inilah yang harus dilihatnya. Nah, dan ternyata nanti kita akan lihat tidak terlalu mudah bagi semua orang untuk bisa menyadari dan menerima dirinya ini. Memang perubahan itu sendiri diusahakan, dicari atau enggak, itu dengan sendirinya akan terjadi perubahan, Pak Boleh? Ya, sebab memang kita nggak mempunyai kendali atas semua apa yang terjadi dalam hidup ini. Ya, karena ada beberapa orang itu kan yang menghendaki selalu terjadi perubahan di dalam dirinya. Kalau tidak ada terjadi perubahan, dia merasa kok monoton kehidupan ini dan sebagainya. Tetapi kalau terjadi perubahan yang cepat, orang pun tidak siap gitu Pak Bang. Betul, jadi ada orang-orang yang memang ya kita katakan progresif sekali, ya ingin selalu melihat dirinya itu bertambah baik, berubah. Jadi ada orang-orang yang memang menyambut ya perubahan itu. Tapi sebaliknya juga ada orang-orang yang tidak menyambut perubahan, tidak mau melihatnya sama sekali. Dan ada juga orang yang ingin melihat perubahan, tapi nggak bisa melihat keseluruhan pada dirinya itu. Nah, hal-hal ini memang semuanya terkait ya. Dan akhirnya akan juga mempengaruhi bagaimana dia melihat dirinya itu. Nah, ini kalau terkait dengan dirinya sendiri, artinya kan masalahnya ada di diri orang itu Pak Boleh. Maka apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Kalau itu menyangkut diri kita sendiri sekarang. Dalam hidup ini ada dua keterampilan yang mesti kita miliki Pak Gunawan, yaitu yang pertama menatap diri dan yang kedua adalah menata diri. Ya, memang dua kata yang mirip tapi dua kata yang berbeda arti. Apa yang saya maksud dengan menatap diri? Menatap diri itu berarti melihat diri dengan tepat apa adanya dan sejahtera. Artinya apa? Bersedia menerima diri apa adanya. Nah, coba saya jelaskan apa yang saya maksud ya. Ada orang yang dapat melihat diri dengan tepat, namun tidak sejahtera. Dengan kata lain, orang ini menolak menerima kenyataan bahwa itulah dirinya. Ya, jadi ada orang yang bisa melihat dirinya dengan tepat, tapi tidak bisa melihat dirinya dengan sejahtera, karena tidak bisa menerima apa yang dilihatnya itu. Nah, ada juga kebalikannya, orang yang melihat diri dengan sejahtera, artinya bisa menerima keberadaannya. Tetapi sayangnya, ia tidak melihat dirinya dengan tepat. Maksudnya apa? Maksudnya, ia hanya bisa melihat sebagian dari dirinya. Nah, untuk menciptakan perubahan diperlukan kecepatan dan penerimaan dalam melihat diri. Sehingga kita tahu bagian yang manakah yang sesungguhnya memerlukan perubahan. Ya kan memang kalau kita mau menilai diri kita sendiri, menatap diri kita sendiri dengan apa adanya, itu kan jauh lebih sulit daripada kalau kita itu menatap orang lain gitu Pak Paul. Jauh lebih mudah memang melihat orang lain. Sebab kita harus akui ya, sejak kecil kita itu tuh nggak begitu terlatih ya untuk melihat diri dengan tepat, apalagi menerima diri dengan sejahtera. Sebab memang orang tua kadang-kadang ya mempunyai tuntutan tertentu, harapan tertentu pada diri kita.
Sehingga waktu orang tua pun mulai menolak bagian-bagian dalam diri kita yang tidak disetujui atau tidak disenangi oleh orang tua, nah kita pun akhirnya tuh mulai mengembangkan sikap dalam tanda kutip bermusuhan dengan bagian diri kita yang tidak kita senangi itu. Itu sebabnya walaupun kita bisa melihat diri kita dengan baik, tapi belum tentu kita bisa melihatnya dengan sejahtera. Atau ada orang yang bisa melihat dirinya ya dengan sejahtera, terima, namun tidak tepat sebab dia hanya menerima sepotong-sepotong dari dirinya, atau yang lebih parah justru dia itu tuh menggelembungkan dirinya atau mengubah dirinya yang nggak ada sebetulnya supaya dia bisa melihat dirinya dengan lebih sejahtera. Ya, selain faktor orang tua, kadang-kadang faktor teman itu juga sangat berpengaruh, Pak Bos. Dia akan membandingkan dirinya dengan temannya. Kenapa temannya begitu dan dia tidak? Dan ini yang membuat dia tidak lagi nyaman dengan dirinya sendiri, Pak Bos. Betul. Jadi ada waktu-waktu di mana anak-anak itu ya dibanding-bandingkan dengan saudaranya lah, dengan temannya lah, sehingga pada akhirnya dia tidak bisa melihat dirinya dengan sejahtera. Dia justru menginginkan apa yang ada pada diri temannya itu, yang tidak dimilikinya. Nah, kalau tidak hati-hati si anak nanti bisa hidup dalam dunia khayali, seolah-olah dia memiliki apa yang dimiliki oleh temannya itu, padahal dia tidak mempunyainya. Kalau menata diri itu bagaimana, Pak? Oke, jadi skill atau kemampuan pertama yang diperlukan adalah kemampuan untuk melihat diri, ya, menatap diri, supaya nanti kita bisa maju ke arah perubahan. Yang kedua adalah menata diri, artinya tahu apa yang mesti dilakukan agar perubahan terjadi. Jadi maksudnya tidak cukup ya memiliki kemampuan menatap diri bila tidak diikuti dengan kesanggupan mengambil langkah yang tepat menuju pada perubahan. Jadi seorang yang ingin berubah mesti juga mampu untuk menata dirinya. Dia bisa mengatur, merancang, dan mengetahui apa tuh yang mesti dikerjakannya, supaya pada akhirnya dia bisa menikmati perubahan pada dirinya. Ya, itu dalam rangka dia menyesuaikan diri dengan perubahan atau dia yang menciptakan perubahan, Pak Bos? Bisa dua-duanya, Pak Gunawan. Jadi kadang-kadang memang ada tuntutan dari luar, sehingga dia harus ya berusaha mencapai standar itu. Saya berikan contoh dalam kehidupan saya, misalnya dengan istri saya. Nah, awal pernikahan saya bukan seorang yang mengerti perasaan dengan baik. Tapi istri saya, kebalikan dari saya, seseorang yang memiliki kepekaan dalam perasaannya. Nah, setelah kami menikah, tidak bisa tidak, ya, saya harus belajar untuk lebih mempunyai pengertian, kepekaan terhadap perasaan, terutama perasaan istri saya. Nah, karena adanya tuntutan itu, saya pun juga mau untuk berubah ke arah itu. Nah, saya juga harus mulai memikirkan apa itu yang harus saya lakukan. Nah, misalkan dalam prakteknya yang saya harus lakukan adalah waktu istri saya bicara, saya harus diam, mendengarkan apa tuh yang sungguh-sungguh dia rasakan. Saya nggak boleh dengan cepat, ya tidak menggubrisnya, pokoknya yang penting pikir praktisnya saja lah, nggak bisa. Saya justru harus memikirkan baik-baik apa tuh yang dirasakannya. Nah, dengan kata lain, saya harus memikirkan langkah apa yang harus saya kerjakan supaya perubahan dalam diri saya pada akhirnya bisa terjadi. Dan ini memang dimunculkan oleh tuntutan dari luar, ya, kondisi dari luar yang memaksa saya untuk berubah. Namun kadang-kadang ya nggak ada kondisi dari luar, tapi keinginan dalam diri sendiri. Ya, ada orang-orang yang misalkan ingin belajar untuk lebih berani mengambil risiko. Nah, dia akan misalkan ya mengikuti program pelatihan, atau dia mulai belajar untuk berani berbicara. Kalau orang tidak setuju dengan dia nggak hanya tutup mulut, dia berani untuk berkata juga, oke, saya juga nggak setuju. Nah, lewat langkah-langkah kecil itu, dia akhirnya juga bisa menata dirinya, alias menciptakan perubahan dalam hidupnya. Ya, tetapi ada sebagian orang itu yang sudah mencoba, Pak Pol, ya, berusaha untuk bisa menatap diri dan menata diri, tetapi selalu gagal gitu loh. Kenapa, Pak Pol, ya, biasanya? Sudah tentu kadang-kadang
kegagalan itu tuh muncul karena besarnya problem, besarnya tugas proyek yang harus kita kerjakan. Ada hal-hal yang lebih mudah untuk bisa kita ubah ya. Tapi ada hal-hal yang memang lebih berat untuk kita ubah. Nah, untuk itulah kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Nah, saya melihat Pak Gunawan di dalam pertumbuhan saya sebagai orang Kristen, saya melihat ada hal-hal yang relatif dengan mudah berubah dalam hidup saya. Misalnya, waktu saya masih SMP, SMA, meskipun tidak terlalu sering, tapi kadang-kadang saya ikut misalnya ngomong jorok bersama dengan teman-teman. Nah, itulah bagian dalam hidup saya yang berubah dengan relatif cepat setelah saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Waktu saya sudah berusia 19-20 tahun itu. Namun, setelah saya menjalani hidup ini, saya baru menyadari ada bagian-bagian lain dalam hidup saya yang tidak terlalu cepat untuk berubah. Misalnya, saya menyadari kemampuan dalam diri saya untuk bisa menoleransi rasa luka di hati. Kecenderungan saya, daripada saya terluka di hati, udah, saya nggak mau dekat, nggak mau lagi bergaul, nggak mau lagi menghadapinya, udah putus hubungan seolah-olah begitu. Nah, untuk saya bisa tetap diam di dalam keterlukaan itu, ternyata sangat sulit. Nah, ini bagian dalam diri saya yang memerlukan waktu jauh lebih lama untuk berubah. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan untuk bisa berubah, terutama ya dalam hal-hal yang berat, yang sangat pribadi, yang sudah berakar dalam diri kita, memang sangat sulit dan sangat penting kita harus datang kepada Roh Kudus, kepada Tuhan kita untuk dapat menolong kita ya. Ya, itu apa mungkin sejauh itu masih menjadi tindakan atau kebiasaan yang sehari-hari itu lebih cepat berubah daripada kalau sudah menjadi karakter bagi seseorang, Pak Paul? Misalnya ya, salah satu hal yang seringkali susah berubah karena udah menjadi bagian karakter dari seseorang adalah keangkuhan. Nah, karena orang tahu kata sombong itu tuh kata yang negatif ya. Orang akhirnya tuh mengubah kata sombong, menggantikannya dengan kata yang lain. Misalnya, berprinsip. Misalnya, harga diri. Nah, sejenak kata berprinsip itu bukan kata yang buruk ya. Kata yang baik. Tapi kalau tidak hati-hati, batas antara berprinsip dan angkuh atau sombong sangatlah tipis. Atau mempertahankan harga diri ya dan keangkuhan. Itu juga batasnya sangat tipis. Nah, karena kita tahu kata sombong kata yang negatif, kita cenderung memakai kata yang lebih positif. Harga diri ya atau berprinsip dan sebagainya. Walaupun sebetulnya muatan di dalamnya adalah kesombongan itu sendiri. Ya, jadi hal yang sudah menjadi bagian karakter kita, waktu kita harus ubah, ternyata itu sangat-sangat sulit. Sebab ya kita sudah terbiasa dan itu sudah menjadi bagian dalam konsep diri kita. Saya orang berprinsip, saya orang yang mempertahankan harga diri. Nah, itu tuh yang benar-benar tuh keras sekali untuk bisa diubah. Ya, tetapi kan tadi Pak Paul katakan bahwa kita bisa berubah dengan pertolongan Roh Kudus, Pak Paul ya. Dan memang cara kerja Roh Kudus ini yang kadang-kadang membuat orang juga bertanya-tanya. Ada orang yang begitu cepat diubah oleh Roh Kudus seperti Paulus misalnya. Berubah jadi Paulus itu kan perubahannya drastis sekali. Tetapi ada yang tadi Pak Paul katakan secara bertahap, tapi Roh Kudus itu tetap berkarya di dalam hidup kita. Betul. Misalkan ya kalau kita bandingkan Rasul Paulus dengan Petrus. Paulus memang tidak pernah hidup dengan Tuhan Yesus. Petrus pernah hidup dengan Tuhan Yesus secara jasmaniah ya. Namun kita perhatikan buat Petrus perubahan itu makan waktu lebih lama. Ya, waktu dia sudah bersama dengan Tuhan kurang lebih 3 tahun, dia tetap masih bisa menyangkal Tuhan. Dan kita tahu Paulus tulis di Galatia, waktu dia bertemu dengan orang-orang yang bukan Yahudi, wah dia terima, dia makan. Tapi waktu ada orang-orang Yahudi datang, wah dia menjadi orang yang munafik, tidak mau bertemu, tidak mau bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, di situ kita lihat Petrus memerlukan waktu yang lebih lama untuk berubah. Tapi ternyata di mata Tuhan, Pak Gunawan, yang penting adalah kita itu tuh menuju kepada perubahan. Sebab pada akhirnya itu yang Tuhan mau lihat.
Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi dua-dua mesti menunjukkan usaha yang besar, yang kuat, berjalan menuju kepada perubahan yang Tuhan inginkan itu. Iya, karena lama atau singkat itu buat Tuhan kan relatif sekali dan tidak ada artinya Pak Paul ya. Tetapi kita berada pada proses itu. Betul sekali. Nah, ini bagaimana Pak Paul sebenarnya cara kerja Roh Kudus itu di dalam diri seseorang yang mau berubah? Ada beberapa Pak Gunawan yang memang kita harus lakukan ya. Nah, tapi sebelumnya itu saya mau sedikit menjabarkan apa tuh yang Roh Kudus lakukan supaya kita bisa akhirnya mengalami perubahan. Yang seringkali di awalnya Roh Kudus lakukan ialah membukakan mata ya, supaya kita bisa melihat diri kita dengan tepat. Jadi itu langkah pertama tuh. Tuhan membukakan mata kita supaya kita bisa melihat diri dan kondisi kita dengan tepat. Setelah itu, Roh Kudus juga yang nanti akan menolong kita menerima apa yang kita lihat itu. Sehingga perlawanan atau upaya untuk menyangkal itu nanti itu akan diredam oleh Roh Kudus Tuhan. Supaya kita akhirnya diminta untuk berhadapan muka dengan muka dengan diri kita yang seadanya itu. Nah, pada akhirnya Roh Kuduslah yang akan juga menuntun kita menuju kepada perubahan. Ialah yang akan membisikkan kepada kita langkah-langkah apa yang nantinya harus kita ambil supaya kita dapat diubahkan. Ya, jadi dari situ kita melihat bahwa Roh Kudus itu bukan mengubah seseorang jadi seperti robot gitu ya Pak Balai yang harus mengikuti gitu, tetapi ditumbuhkan kesadaran dari orang itu bahwa memang dia perlu perubahan itu gitu. Betul sekali. Jadi memang bukanlah Roh Kudus itu tuh secara drastik ya mengambil alih kehendak dalam diri kita. Sehingga kita tidak lagi tuh punya kehendak yang berbeda dari kehendak Roh Kudus. Tidak. Jadi memang ada kerjasama antara Tuhan dan kita. Waktu kita berkata, Tuhan saya mau berubah, saya mau menjadi lebih serupa dengan Engkau. Nah, kadang memang ada orang yang salah konsep tentang hal ini Pak Gunawan. Mereka berdoa meminta Roh Kudus atau Tuhan untuk mengubahnya. Tapi sebetulnya yang mereka harapkan adalah mereka berharap supaya Roh Kudus itu tuh mengambil alih kehendak. Seolah-olah dengan mengundang Roh Kudus datang menolongnya, Roh Kudus akan menghilangkan kehendaknya yang berbeda dari kehendak Tuhan. Oh tidak. Ya, bisa memberikan contoh misalkan seorang pemuda yang ketemu dengan seorang pemudi. Jatuh cinta habis-habisan. Wah, sangat senang dengan dia. Tapi orang itu tidak seiman. Nah, dia berdoa, Tuhan, kalau ini dari Tuhan, maka Tuhan harus, kalau memang ini salah, ini bukanlah kehendak Tuhan, saya bersama dengan perempuan ini, Tuhan yang harus menghilangkan perasaan saya. Nah enggak, kehendak itu tuh Tuhan tidak hilangkan. Maka ya kita harus bekerja sama dengan Tuhan, di mana kita harus mengakui kita punya kehendak, belum tentu sama dengan Roh Kudus, dan di situ tuh kita harus menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Ya, jadi langkah-langkah Roh Kudus itu di dalam menciptakan perubahan di dalam diri kita seperti apa, Pak? Yang pertama, kitanya ini nih harus datang kepada Tuhan lewat firman-Nya. Baik itu membaca firman-Nya ataupun mendengarkan firman-Nya. Sebab lewat pembacaan dan mendengarkan firman Tuhanlah nantinya itu Roh Kudus menyadarkan kita akan apa tuh yang ada terkandung dalam diri kita. Ya, kadang Roh Kudus membukakan mata lewat peristiwa yang kita alami pula. Jadi selain dari firman, lewat peristiwa yang kita alami. Nah, lewat peristiwa itu tuh kita disadarkan, oh inilah kita orangnya seperti ini nih. Nah, pada umumnya, reaksi kita ialah menolak. Kita tidak percaya bahwa itulah diri kita yang sesungguhnya. Kita nggak mempunyai gambaran bahwa saya itu seperti itu. Nah, seringkali tuh waktu kita berkata saya itu seperti itu tuh, kita bermaksud berkata saya itu seburuk itu. Maka itulah yang tidak kita bisa terima. Iya. Jadi dengan membaca firman, mendengarkan firman, ini
iman yang Tuhan berikan di dalam diri kita itu kan bertumbuh, Pak Paul ya. Dan dengan bertumbuh itu kita punya pandangan yang baru tentang perubahan itu. Betul sekali. Jadi langkah pertama adalah Roh Kudus membukakan mata, menyadarkan kita. Nah, inilah dirimu nih. Nah, sudah tentu di saat itu tuh memang ya kita nggak selalu siap menerimanya, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya perlu berulang kali Tuhan menyadarkan kita kembali. Kalau belum sadar-sadar, Tuhan biasanya menghadirkan peristiwa yang langsung. Interaksi lewat orang. Bahkan ada yang misalkan lewat benturan dengan orang atau apa. Supaya kita disadarkan. Udahlah, terima gitu. Salah satu contoh yang sering saya lihat pada diri orang yang mengalami kecelakaan. Sehingga harus diam, nggak bisa jalan atau apa untuk sementara waktu. Seringkali saya perhatikan Pak Gunawan, orang tersebut memang diminta Tuhan untuk menyadari ketidakberdayaannya. Jadi ada kalanya Tuhan sengaja membiarkan peristiwa tersebut terjadi supaya dia itu tuh disadarkan. Engkau nggak berdaya. Jadi engkau datanglah kepada Tuhan. Bersandarlah kepadanya. Nah, tapi sekali lagi ini pada tahap ini nih, Tuhan hanya menyadarkan, membukakan mata kita. Ya memang dengan membaca, mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak melakukannya itu tidak akan bermanfaat banyak, Pak Paul ya. Jadi lewat peristiwa-peristiwa itu Tuhan itu mendorong kita untuk melakukan apa yang sudah kita ketahui dari firman Tuhan itu, Pak Paul ya. Betul. Nah, langkah berikutnya apa yang Roh Kudus kerjakan, Pak Paul? Roh Kudus biasanya akan terus mengingatkan kita akan keberadaan diri kita, jika itulah bagian yang mesti berubah. Jadi kalau ini bukanlah bagian yang Tuhan inginkan untuk berubah, kita itu tuh nggak diingatkan. Enggak. Justru Tuhan akan mengingatkan bagian yang Dia inginkan berubah dalam hidup kita. Atau Dia akan mengingatkan tentang bagian dalam diri kita, supaya kita mengetahui kita memiliki kekuatan tersebut, atau karunia tersebut, supaya Tuhan nanti bisa memakai kita. Ya ada kalanya kita ini menganggap, oh saya nggak bisa, misalnya melayani Tuhan dalam bidang ini. Tapi Tuhan terus mengingatkan lewat firman-Nya atau lewat peristiwa yang kita alami, bahwa kita sebetulnya bisa. Nah itu berarti Dia menginginkan kita untuk memakainya. Nah tapi bisa jadi juga yang berikut adalah, Dia mengingatkan kita sebab itu bagian yang Dia ingin kita ubah. Ya. Nah, jika bagian itulah yang harus berubah, biasanya ini berkaitan dengan kelemahan. Ya, sebaliknya, bila itu adalah bagian yang ingin dipakainya, maka itu adalah salah satu kekuatan kita. Nah, kadang dengan mudah kita menerimanya, namun kadang sukar bagi kita menerimanya. Sekalipun itu berkenaan dengan kekuatan. Sebab tidak selalu kita bersedia dipakai Tuhan dalam bidang itu. Ya. Nah, jika itu berkaitan dengan kelemahan, pada umumnya kita sukar menerima fakta, sebab ada kalanya kita tidak mau dianggap masih atau mempunyai kelemahan tersebut. Jadi ada daftar kelemahan yang bisa kita toleransi, ada daftar kelemahan yang tidak bisa kita toleransi. Sehingga waktu Roh Kudus menyadarkan, mengingatkan lagi, wah kita menyangkal, kita menolak. Enggak kok, saya udah lewati fase itu, saya nggak punya masalah itu lagi. Nah kalau kita terus menolak, orang itu terus menolak, apa dampaknya Pak? Biasanya di saat itulah Roh Kudus akan berhenti mengingatkan. Dan ini berarti lampu kuning nih Pak Gunawan. Ada satu masa, nggak lagi tuh firman Tuhan menegur kita. Nggak ada lagi tuh peristiwa yang seolah-olah tuh dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita. Nggak ada. Tiba-tiba semuanya itu sunyi. Nah, kita mungkin senang. Bebas desakan, teguran Roh Kudus. Tapi justru itu sebetulnya adalah waktu di mana kita harus sadar, harus bertobat. Karena apa? Biasanya, kalau Roh Kudus sudah berdiam diri, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah Dia akan membiarkan kita itu tuh jatuh terjerembab. Kita benar-benar harus mengalami sesuatu yang buruk ya. Supaya disitulah kita berkesempatan untuk benar-benar disadarkan. Ya, kalau
itu peristiwa tidak terjadi, maka kita tidak akan sadar-sadar. Dan sebaliknya kalau kita mau menerima, mau dituntun oleh Roh Kudus, hasilnya apa, Pak? Nah, bila kita menerimanya, maka ya sudah tentu kita harus meminta petunjuk Tuhan agar kita tahu apa yang harus dilakukan. Nah, biasanya ya, Tuhan akan menghadirkan situasi di mana kita harus berhadapan dengan kelemahan tersebut. Nah, di saat itulah kita harus datang kepada Tuhan, mengakui ketidakberdayaan kita dan memohon kekuatannya. Kita tidak boleh menuding orang atau situasi sebagai penyebab kelemahan sendiri. Jika itu berkaitan dengan kekuatan kita, setelah Roh Kudus sadarkan kita bahwa kita memilikinya, kita menerimanya. Nah, maka Tuhan akan membukakan pintu bagi kita untuk mendayagunakan apa yang telah diberikannya kepada kita. Ya, itu jauh lebih baik, Pak Paul, ya. Betul sekali. Nah, Ya. Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan ini? Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Pak Gunawan, ini ayat sangat-sangat sederhana, tapi sangat dalam. Ya, bahwa hatilah sesuatu yang pasti kita jaga. Karena dari hati maka akan terpancar semua diri kita itu tuh. Nah, tugas Roh Kudus adalah membukakan mata supaya kita bisa melihat hati itu dan memberi kita kekuatan untuk bisa menata hati itu. Caranya menjaga hati kita itu dengan firman Tuhan tadi, Pak Paul. Betul sekali. Jadi lewat firman-Nya, tegurannya, dia akan terus mengingatkan kita ya supaya kita itu tuh jangan sampai akhirnya keliru melangkah. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menatap diri dan menata diri. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.